Satuan Polisi Pamong Praja yang dahulu kala dikenal dengan sebutan Bailu pada masa penjajahan Belanda dan telah beberapa kali berganti nama menjadi Kepanewon serta Detasemen. Polisi Pamong Praja adalah sebuah organisasi yang sangat erat dengan masyarakat karena dominan fungsi utamanya adalah menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Istilah Pamong Praja adalah sebuah kata yang diambil dari bahasa Jawa yang mengandung arti filosofis cukup mendalam, yaitu pamong adalah seseorang yang dipandang, dituakan, dan dihormati sehingga memiliki fungsi sebagai pembina masyarakat di wilayahnya. Lazimnya seorang pamong adalah orang yang lebih tua, pemuka agama atau pemuka adat, serta golongan-golongan yang berasal dari kasta Brahmana, sebagaimana dalam klasifikasi pembagian kasta pada agama Hindu. Selanjutnya, makna dari kata praja itu sendiri mengandung arti sebagai orang yang diemong, dibina. Dalam hal ini adalah rakyat atau masyarakatnya. Melihat pengertian di atas, dapat kita ambil sebuah definisi arti dari Pamong Praja, yaitu petugas atau individu yang dihormati guna membina masyarakat di wilayahnya agar tertib dan tentram. Seiring dengan berjalannya waktu, masyarakat dalam suatu wilayah selalu tumbuh dan berkembang. Bila ditelaah dari sisi kependudukan, maka grafik natalitas dan mortalitasnya terus mengalami perubahan. Hal ini mengakibatkan perlu adanya pengaturan yang lebih baik dari sisi pemerintah untuk dapat mengantisipasi segala macam tantangan yang bermuara pada terancamnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di wilayah kerjanya, sehingga Menteri Dalam Negeri pada tanggal 3 Maret 1950 mengeluarkan Surat Keputusan Nomor UR 32/2/21 tentang perubahan nama Detasemen Polisi Pamong Praja menjadi Satuan Polisi Pamong Praja yang untuk selanjutnya diperingati menjadi Hari Jadi Satpol PP dalam setiap tahunnya. Citra Satuan Polisi Pamong Praja. Pelaksanaan fungsi dari Satpol PP di lapangan selalu menjadi topik hangat untuk dibicarakan. Hal ini disebabkan Satpol PP merupakan unsur lini yang selalu terdepan dalam menjaga amanat dari peraturan daerah dan secara langsung selalu bersentuhan dengan masyarakat. Pemberitaan mengenai penggusuran, penindakan para penyandang masalah kesejahteraan sosial, dan pengemis, gelandangan, serta orang terlantar di lapangan selalu berakhir dengan pembentukan opini yang negatif. Pemberitaan yang tidak berimbang ini dikenal dengan sebutan efek telenovela, yaitu sebuah opini yang selalu memihak kepada pihak lemah tanpa memperhatikan duduk permasalahan. Kondisi ini tentu harus diperbaiki dan dicermati secara seksama oleh pihak yang terkait, sehingga citra dari Satpol PP di mata masyarakat menjadi organisasi yang disegani dan dihormati, bukan menjadi organisasi yang penuh dengan kontroversi.
untuk bagaimana kinerja ini ditingkatkan lagi. Itu yang kita harapkan, terutama dalam menjaga ketentraman dan ketertiban dan mengamankan perda-perda yang sudah kita buat. Ya, jadi itu nanti ke depan kita tingkatkan secara signifikan. Memang ini yang menjadi masalah, bahwa kita punya keterbatasan. Pertama, aturannya memang belum bisa membuat mereka lebih baik lagi, tetapi ke depan masih kita carikan jalan bagaimana kesejahteraan ini jauh lebih baik dari sebelumnya. Itu yang akan kita usahakan. Caranya gimana nanti kan kita bahas dengan panitia anggaran, bagaimana meningkatkan supaya mereka bisa lebih hidupnya lebih layak lah, seperti tugasnya yang berat ini juga membutuhkan resiko yang tinggi, maka harapannya tentu ada suatu kompensasi yang lebih baik dari yang sekarang untuk meningkatkan kinerja mereka. Ya, jadi ke depan memang yang kita pikir kelembagaan Satpol PP ini seperti apa. Kalau sekarang ini kan dia pejabat eselon 3A. Nah, ke depan kita lihat apakah kita perlu tingkatkan eselonnya, atau nanti kita lihat juga apakah fungsi-fungsinya yang kita tingkatkan. Jadi strukturnya tidak naik, tetapi fungsi-fungsinya lebih kita pertajam lagi. Dan tentu saja ini nanti memang dibutuhkan suatu koordinasi yang lebih bagus lagi, karena kita tahu bahwa bencana ada di kelurahan-kelurahan, tidak hanya di kota, dan kita tahu Linmas juga ada di kelurahan. Nah, barangkali ada koordinasi yang lebih baik, mungkin akan lebih maksimal fungsi Satpol PP. Ya, harapan saya ke depan kita sudah komitmen ingin menegakkan peraturan daerah, ingin supaya orang mau peduli dan taat pada aturan. Ini yang ke depan. Mau nggak mau, ini memang dibutuhkan Satpol PP, tetapi Satpol PP yang profesional, yang pendekatannya tidak hanya fisik, tapi pendekatannya pelayanan. Jadi ini yang kita lakukan. Jadi nanti saya memang tetap Satpol PP harus punya disiplin yang tinggi, harus punya latihan-latihan kemiliteran yang baik, tetapi yang harus juga Satpol PP bagaimana melayani rakyat dengan bagus. Misalnya kalau memang harus ada penggusuran, diarahkan supaya mereka sendiri yang membongkar dengan pendekatan yang persuasif, tapi dicarikan jalan keluar dengan instansi terkait lainnya, supaya nanti mereka yang tergusur ini juga mendapatkan tempat yang layak untuk mereka berusaha. Jadi ini tampaknya ke depan Satpol PP harus ada koordinasi yang baik dengan teman-teman di lain SKPD. Itu mungkin. Satpol PP merupakan penegak perda dan perwal yang masih berlaku. Adapun tugas pokok dan fungsi Satpol PP sesuai dengan Perwal nomor 38 tahun 2011 tanggal 11 Oktober 2011 tentang prosedur tetap operasional Satpol PP. Secara nyata, Satpol PP melaksanakan, mengamankan dan mengawal perda maupun perwal agar dapat berjalan, sehingga maksud dan tujuan dari perda maupun perwal dapat dicapai. Dalam melaksanakan tugas, setiap petugas Satpol PP dilengkapi dengan surat tugas serta sarana dan prasarana dalam melaksanakan tugas, sehingga tidak ragu-ragu dalam penindakan pembinaan terhadap PK5, penjual miras maupun penikmat miras ataupun pelanggar perda lainnya. Dalam melaksanakan tugas rutin, setiap petugas Satpol PP perlu penguasaan kemampuan dalam menghadapi pelanggar perda maupun perwal. Dalam hal ini merupakan hal terpenting untuk bekal petugas Satpol PP sebagai contoh untuk dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat yang secara langsung berkenaan atau berhubungan atau yang karena kegiatan usahanya
akan menyangkut perda atau perwal yang ada, sehingga dapat dihindarkan terjadinya pelanggaran. Maka dapat ditempuh juga melalui pertama sosialisasi perda maupun perwal kepada masyarakat atau pedagang PK 5 melalui pembinaan dan penyuluhan. Cara kedua yang dapat ditempuh yaitu melalui secara langsung memberi saran kepada pedagang PK 5 yang secara nyata mereka menjual barang-barang atau minuman yang dilarang dalam perda yang ada, sebagai contoh miras. Cara ketiga dapat ditempuh dengan memutar film ya, dan ditayangkan di tempat umum yang strategis agar dapat dilihat dan didengar oleh semua lapisan masyarakat. Satpol PP Kota Pekalongan berkeinginan atau berharap dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dapat diterima dengan baik oleh masyarakat, sehingga secara sadar bahwa mereka baik sengaja maupun tidak sengaja telah melanggar perda, sehingga langkah-langkah yang diambil oleh petugas Satpol PP bukan merupakan tindakan arogan atau kesewenang-wenangan, sehingga image masyarakat tentang Satpol PP dapat berubah. Yang sebelumnya Satpol PP identik dengan kekerasan dan kebrutalan, maka dengan penyampaian informasi secara baik, dengan etika sopan santun kepada PK 5 maupun pelanggar perda, maka menimbulkan citra yang baik bagi Satpol PP, dan maksud tujuan dapat dicapai pula dengan hati yang lapang dan ikhlas dalam melaksanakan aktivitas dagang mereka. Demikian juga tingkat kepuasan anggota Satpol PP dalam melaksanakan tugas tanpa menimbulkan sakit hati. Akan tercapaikah angan-angan ini? Terima kasih. Kemudian pengembangan sistem monitoring terpadu. Sistem monitoring yang ada tentunya dengan pengembangan infrastruktur penunjang programnya, peningkatan pengawasan monitoring, karena sistem yang ada sekarang ini masih belum begitu maksimal dalam memanfaatkan IT. Dan yang paling penting, Satpol PP mengagendakan strategi untuk mewujudkan Kota Pekalongan menjadi kota madani dan religius, bebas penyakit masyarakat atau pekat, sebagai realisasi visi dan misi Wali Kota Pekalongan. Kedudukan Satuan Polisi Pamong Praja merupakan perangkat pemerintah daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, penanggulangan bencana, serta menegakkan peraturan daerah, peraturan wali kota, dan keputusan wali kota. Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada wali kota melalui sekretaris daerah. Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, serta penanggulangan bencana dan penegakan peraturan daerah, peraturan wali kota, dan keputusan wali kota. Untuk melaksanakan tugas Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi perumusan kebijakan teknis di bidang ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan penanggulangan bencana, serta penegakan peraturan daerah, peraturan wali kota, dan keputusan wali kota. Penyelenggaraan rencana dan program kerja serta pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum,
perlindungan masyarakat dan penanggulangan bencana, serta penegakan peraturan daerah, peraturan wali kota, dan keputusan wali kota. Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman serta ketertiban umum. Pelaksanaan kebijakan peraturan daerah, peraturan wali kota, dan keputusan wali kota. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat dan penanggulangan bencana, pemberdayaan PPNS, koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum, serta penegakan peraturan daerah, peraturan wali kota, dan keputusan wali kota dengan aparat kepolisian negara, PPNS, dan atau aparatur lainnya. Pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati peraturan daerah, peraturan wali kota, dan keputusan wali kota. Pelaksanaan kesiagaan terhadap ancaman bencana, penyelamatan, rehabilitasi akibat bencana. Penerapan dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam pelaksanaan kegiatan. Pelaksanaan pengelolaan ketatausahaan Satuan Polisi Pamong Praja, serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh wali kota sesuai dengan bidang tugasnya. Polisi Pamong Praja melaksanakan kewenangan menertibkan dan menindak warga masyarakat atau badan hukum yang mengganggu ketentraman dan ketertiban umum, melakukan pemeriksaan terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas peraturan daerah, peraturan wali kota, dan keputusan wali kota. Melakukan tindakan represif non-justisial terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas peraturan daerah, peraturan wali kota, dan keputusan wali kota. Dalam melaksanakan tugasnya, Polisi Pamong Praja wajib menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia, dan norma-norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban umum. Melaporkan kepada kepolisian negara atas ditemukannya atau patut diduga adanya tindakan pidana. Menyerahkan kepada PPNS atas ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap peraturan daerah, peraturan wali kota, dan keputusan wali kota. Di sana tempat lahir beta. Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Subbagian Tata Usaha, Seksi Penyuluhan, Monitoring dan Evaluasi, Seksi Pengembangan Kapasitas, Seksi Ketentraman dan Ketertiban, Seksi Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana, dan kelompok jabatan fungsional. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas merencanakan, memimpin, mengkoordinasikan, membina, dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja. Upaya peningkatan profesionalisme dalam menjalankan tugasnya dalam rangka pembinaan dan penegakan hukum, Polisi Pamong Praja diharapkan selalu menampilkan performa profesional,
khususnya dalam menghadapi perkembangan keadaan dan tantangan global. Maka dari itu, segenap aparat Satpol PP diharapkan menjadi aparat yang handal dan mempunyai kemampuan pemikiran yang jernih serta kesehatan dan kemampuan fisik yang prima untuk menunjang keberhasilan dalam tugas-tugas di lapangan. Namun yang lebih penting lagi tentunya setiap aparat Satpol PP harus berupaya menempatkan fungsi pembinaan kepada masyarakat dibandingkan dengan penegakan hukum. Hal ini penting sebagai usaha preventif agar masyarakat sadar hukum, perda, dan paham akan pentingnya ketentraman dan ketertiban umum, mengingat ada kecenderungan ketika penegakan hukum lebih ditonjolkan, potensial bagi terjadinya sebuah konflik. Karena itu, untuk dapat menghasilkan sosok aparat Satpol PP yang profesional, khususnya dalam rangka mewujudkan perannya dalam pembinaan dan penegakan hukum, maka beberapa upaya yang dapat dilakukan di antaranya. 1. Memantapkan wawasan, keterampilan, dan performan SDM Satpol PP menuju sosok profesionalisme dalam pelaksanaan tugas, salah satunya dengan cara mengubah sistem rekrutmen dan pendidikan aparat polisi Pamong Praja. Setiap anggota Satpol PP harus dibekali kemampuan dan keterampilan taktis dan teknis kepamong prajaan yang memadai. Tujuannya adalah supaya gerak langkah anggota Satpol PP dalam melaksanakan perannya semaksimal mungkin terhindar dari tindakan-tindakan yang menyimpang. 3. Evaluasi terhadap pola pendekatan yang selama ini diterapkan untuk menilai kadar efektivitasnya, sekaligus guna meminimalisir kemungkinan terjadinya penyimpangan. 4. Memantapkan pedoman, arah dan kewenangan yang jelas dan sinergi dengan unsur terkait sehingga terjalin mekanisme operasional yang efektif dalam mewujudkan situasi yang kondusif di wilayahnya. 5. Menjalin kerjasama dengan seluruh aparat keamanan dan ketertiban serta aparat penegak hukum lainnya agar tercipta hubungan yang sinergis. Mengingat beberapa kewenangan yang melekat pada Satpol PP melekat pula ada institusi lain. 6. Menjalin kerjasama dengan seluruh unsur masyarakat dalam upaya-upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum. Fungsi dan peran polisi Pamong Praja dalam rangka pembinaan keamanan dan penegakan hukum di masa-masa mendatang akan semakin berat sebagai dampak dari munculnya berbagai pengaruh lingkungan strategik baik global, internasional, regional maupun nasional. Namun dengan komitmen yang kuat, dedikasi yang tinggi, kemampuan yang memadai, serta konsisten dalam melaksanakan tugas. Diyakini bahwa tugas yang dipikul akan terlaksana dengan baik, sesuai harapan pemerintah daerah dan masyarakat. Dalam menjalankan fungsi dan perannya, setiap anggota Satpol PP senantiasa bersikap dan bertindak secara profesional dengan selalu mengedepankan kearifan dalam bertindak sesuai koridor hukum dan nilai-nilai moral serta memperhatikan hak asasi manusia. Sikap arogan dari anggota Satpol PP yang menurut pandangan masyarakat sering diperlihatkan pada saat menjalankan perannya sudah saatnya untuk ditinggalkan
dan lebih mengedepankan pendekatan secara persuasif dan edukatif agar terwujud anggota Satpol PP yang menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia, dan norma-norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat dapat segera diraih. Semoga